Di Ramadan mengajarkan kita kesabaran. Coba lihat Bapak dan Ibu, setelah imsak sudah tiba, mulailah kesabaran itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita benar-benar hamba yang beriman, benar hamba-hamba yang sabar, di dalamnya pun kita tidak akan melanggar sebuah dan tidak akan melaksanakan sesuatu yang akan merusak dan membuat puasa kita batal dan makruh. Kita jaga diri kita, kekang diri kita dari sesuatu yang membatalkan puasa. Itu adalah sebuah kesabaran yang besar. Yang kedua, hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah, Ramadan mengajarkan kita insyaallah Bapak dan Ibu tahan uji. Apa hadirin insyaallah dirahmati muliakan Allah? Di dalam Ramadan ketika kita melakukan Ramadan, dikatakan oleh teman, setan kurang ajar, lain dicoba, tidak Honda, tidak auto. Kita mampu menahan ujian dari itu Bapak dan Ibu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dalam hati kita, dalam diri kita terdapat sebuah yang harus kita jaga, yaitu Ramadan kita. Maka ini menjadi pelajaran yang kedua yang sangat luar biasa. Kita dituntut oleh Allah untuk senantiasa tahan uji. Allah udah setan ya Bapak Ibu, tiluan dari setan lalu. Orang katakan setan kan tidak jalan dari setan lalu mereka. Sabar dan tahan uji, insya Allah di balik itu semua akan ada hikmah. Tapi coba Bapak dan Ibu, ketika orang bilang setan, ini contoh, lalu kita pun marah sambil bilang setan, dan pada akhirnya memukul, di mana akhirnya otomatis Polres lah yang akan menangani kita, losar pipi dan lain sebagainya. Kira-kira tinggal ini. Tetapi sebaliknya Bapak dan Ibu hadirin insyaallah dirahmati muliakan Allah, jika kita mampu menahan ujian itu, insya Allah kemarin hari Minggu, hari Senin kita keluar dengan kemenangan karena mampu menahan uji. Tapi kalau disabar lain di kelembo hati ini mengganti kurang kelai puasa kan ini. Hadirin insyaallah dirahmati muliakan. Maka Ramadan mengajarkan kita untuk tahan uji. Bapak hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dalam Ramadan yang berlangsung beberapa hari kemarin Bapak dan Ibu, selama 1 bulan itu, pelajaran yang kedua adalah senantiasa Bapak dan Ibu mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bersatu. Nah inilah hadirin insyaallah dirahmati Allah. Coba nikmatnya Ramadan, hikmahnya Ramadan yang kemarin-kemarin kita bersama keluarga tidak saling bersapa menyapa. Yang dari Jakarta datang ke Bima, yang dari Mataram datang ke Bima, di Irian Jaya datang ke Bima, yang keluarga kita di Amerika datang ke tempat kita. Kenapa? Hanya satu, untuk menjalin silaturahim karena indahnya Ramadan. Maka Ramadan poin yang ketiga mengajarkan kita untuk bersatu dan mengajarkan kita untuk bersilaturahim. Maka inilah yang sebagaimana tema yang diadakan oleh Ketua Karang Taruna dan Sebulan Haji ini Bapak dan serta Pak Lura dan kita Rokas Suara Melayu deh. Terkasih hadirin insyaallah dalam momentum halal bihalal ini kita ciptakan dan kita senantiasa sambung silaturahim Bapak dan Ibu hadirin. Dan ini bukanlah semata-mata tema belaka, tetapi hadirin insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema ini juga bukan sesuatu yang ada terlintas dalam pikiran, tetapi ini merupakan tema yang sangat indah dan luar biasa. Kenapa hadirin insyaallah dirahmati muliakan Allah? Karena ini bersumber dalam Al-Quran dan hadis. Maka oleh karena itu jangan jadikan tema ini sebagai seremonial belaka. Jangan jadikan kehadiran kita pada malam hari ini hanya sebagai sesuatu seremonial dan untuk sekedar menghargai dan menghormati orang yang mengundang kita, tetapi di dalamnya mengandung makna dan hikmah yang amat dalam. Kenapa itu sama dia sentas saya? Allah perlu dan Allah Subhanahu wa taala mengharapkan kepada kita untuk menyambung silaturahim ini. Kenapa itu Lukasoy? Karena ini firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan bahwa sesungguhnya itu Lukasoy sama desentasai innamal mu'minuna ikhwan. Jadi semenan orang-orang mukmin, orang-orang muslim itu adalah bersaudara. Maka tentu itu kasong sama desentasai. Kalau kita memaknai konsepnya bahwa sesama muslim, sesama mukmin adalah bersaudara, apa iya arindai bisa naga di Jakarta, anandai bisa ada yang untuk memukul dan menyiksa mereka. Kenapa kita berani? Karena kita menganggap mereka bukanlah saudara kita. Sudah ada lagi, tidak ada lagi rasa persaudaraan dalam hati sehingga munculnya perpecahan. Tetapi jika seandainya kita merasa bahwa teman kita adalah saudara kita,
kaum muslim adalah kerabat kita, kaum muslim adalah saudara kita, insya Allah silaturahim itu pun akan terjalin dalam kehidupan ini. Dan silaturahim inilah bapak dan ibu yang Allah anjurkan dalam kehidupan kita ini untuk senantiasa kita jaga dalam kehidupan. Kenapa itu kasum sama desenitas saya? Karena Nabi pernah mengatakan, la yadkhulunal jannah salasuna la yadkhulunal jannah. Ada 3 golongan manusia yang Allah tidak akan masukkan dalam surga. Yang pertama kata Rasulullah, al-awwal betul-betul ngampun. Rasul mengatakan mudum minul khamr. Golongan pertama orang yang tidak akan masuk dalam surganya Allah, wa huwa mudum minul khamr, betul-betul ngampun, adalah orang-orang yang senantiasa pecandu khamar. Itu golongan pertama. Kenapa hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah? Karena khamar atau minuman keras adalah puncak dari segala macam kejahatan. Bapak dan nenek moyangnya kejahatan. Ada dalam sebuah kisah, seorang pemuda soleh bapak dan ibu hadir ditawarkan oleh seorang wanita yang cantik, indah dan menawan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Setelah itu bapak dan ibu dihadapkan dengan 3 pilihan. Yang pertama, seorang pemuda ini dihadapkan dengan pilihan yang pertama adalah membunuh bayi. Yang kedua, pemuda yang soleh ini dihadapkan dengan pilihan berzina dengan wanita itu. Empat bapak dan ibu, ada 4 pilihan yang dihadapkan kepadanya. Yang ketiga adalah berjudi. Yang keempat adalah minum khamar atau minuman keras, anggur, sofi, topi miring, wiksi, moke dan lain sebagainya. Jadi insyaallah dirahmati muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipikir oleh pemuda ini, kalaulah saya membunuh bayi, saya bukan Israel. Saya telah melenyapkan nyawa yang bukan hak saya. Ini hanya Israel. Jadi insyaallah dirahmati muliakan Allah, sehingga dia tidak lagi membunuh itu bayi. Dia berpikir yang kedua, kalaulah saya berzina dengan ini wanita, maka saya telah menghilangkan kehormatan wanita ini. Tidak bisa. Yang ketiga dia berpikir, kalaulah saya berjudi, oh itu tidak hanya merugikan saya, keluarga saya pun rugi. Coba bayangkan hadirin insyaallah. Karena namanya kalau sudah judi, ini pengalaman zaman jahiliyah Bapak Ibu. Kalau orang-orang jahiliyah sudah judi, itu uangnya habis, peraknya habis, dirhamnya habis, dia jual itu rumahnya, jual ontanya, kekayaannya dijual, bahkan istrinya digade hanya kepentingan judinya. Itu jahiliyah. Kalau saya judi pasti merugikan orang lain, anak istri saya apa yang dimakan jika saya kalah. Hanya dia pun tidak melakukan hal yang ketiga, pilihan yang terakhir yang dihadapkan oleh pemuda ini, yaitu meminum minuman keras. Apa yang dilakukan? Oh, kalau ini mah tidak merugikan orang lain, kalau saya teler ya saya yang rugi, saya yang sakit. Tapi apa boleh buat, apa mau dikata, justru yang lain yang terjadi. Diambilnya gelas, dituangnya muke, anggur, topi miring. Macam itu tahu suruh topi miring sama laut meringurin. Mati semak utut tadi gorka, mati berjantan ini. Gaulnya katanya. Ini Bapak Ibu insyaallah dirahmati muliakan Allah Taala. Maka kemudian ambil, dia minum, baru 1 teguk dia minum khamar. Dia hilang kendali Bapak Ibu. Dia ambil leher anak kecil itu, dia golok anak itu. Lalu kemudian dia mengambil wanita ini tadi, dia perkosa dia. Lalu apa yang terjadi? Ketiga-tiganya dia lakukan. Kenapa? Karena sudah dirasuki oleh yang namanya minuman keras ini. Maka jangan heran Bapak dan Ibu, jika di kota Bima, Kabupaten Bima hari ini, ketika pada ceramah di kabupaten bagian timur sana, ada paman memperkosa ponakannya. Ini terjadi 2 bulan yang lalu. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Ada mertua dihamili oleh menantu. Na'udzubillah. Coba dirahi anak ini, dirahi kedua lo anak ini. Coba kenapa? Karena sudah dirasuki oleh minuman keras. Ada ayat memperkosa anaknya.
Na'udzubillah. Tidak heran. Jadi kenapa? Karena minuman keras adalah bapaknya, nenek moyangnya dari segala macam kejahatan. Maka itulah mengapa Nabi golongkan bahwa mudminul khamr, pecandu khamr adalah golongan pertama yang tidak Allah masukkan dalam surga. Yang kedua, hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Golongan kedua orang yang tidak Allah masukkan dalam surga, wa musaddiqa sigra, orang-orang yang percaya dengan ilmu sihir. Nah ini maimi ilmu pakete, bonga pakete ya, sihir dua naik kelondo, solo naik kelondo, istilah-istilah modernnya. Nanti kan baru percaya saja dengan itu. Belumlah lagi kita melakukan baru dipercaya, sudah termasuk golongan kedua orang yang tidak dimasukkan Allah dalam surga. Golongan ketiga terkait dengan tema kita pada malam hari ini, Rahim adalah orang-orang yang memutus silaturahim. Na'udzubillah. Sehingga Bapak dan Ibu, apa kata Allah? Ar-Rahim sifati wa wada'a ala badmu'ul buku wa man wasalahu wasalani wa man qata'ahu qata'atani. Ar-Rahim sifati, sesungguhnya rahim itu adalah sifatku, kata Allah. Wa wada'a ala badmu'ul buku, dan aku letakkan di perut ibumu. Wa man wasalahu wasalani, siapa yang menghubungkan silaturahim maka mereka telah menghubungkan hubungannya dengan saya, kata Allah. Wa man qata'ahu qata'tani, dan siapa yang memutus silaturahim, yang tidak saling sapa menyapa, tetangga dengan tetangga tidak saling menyapa, keluarga dengan keluarga tidak saling negur sapa, teman dengan teman tidak saling negur sapa, maka jika seandainya demikian Bapak Ibu, kata Allah, kata tani, berarti mereka telah memutus hubungannya dengan saya. Kalaulah hubungan dengan Allah sudah putus, na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Walau bagaimana sholat kita, walau bagaimana puasa kita, ibadah kita, haji kita, kalau silaturahim terputus, maka semuanya sia-sia di hadapan Allah. Punis taking kahima dari sembiang imam bayi tadi dia menikah kombia ini kepetas salah kemutusan puasa ma'abidikin jadi malau sia-sia, kalau sabganta abidikin di menggesa kantu diterima pelangi, diterima bedana lam haji petes lam haji di meheja pak bau detekaina nah lawan diterono jika asas maka iyo pala adet tadi ibu dengar dari kedua ando lengan nuntu maci merada gola sekontu belengat maci kan biasa tapi tando lengan aja nuntu maci merada gola sekontu belengat tak meme do tak meme da tak meme ini tak meme ada aku cepat asal itu nuntu kehalengan. Maka jika seandainya demikian Bapak Ibu, sia-sialah. Apalah artinya Bapak dan Ibu kita keluar dari Ramadan ini tetapi perselisihan masih ada dalam kehidupan kita. Kemudian apalah artinya pelajaran Ramadan mengajarkan kepada kita sabar, mulai dan tahan uji, sementara setelah Ramadan telah tiba kembali silaturahim itu putus. Na'udzubillah. Sampeyan tempuh nusa di loko ina dari puyayan kita melaksanakan ibadah sampai kita disolatkan oleh orang saking tidak pernah kita tinggalkan sholat. Tetapi kalau ada menebarkan kebencian, ada kebencian terhadap sesama, silaturahim diputuskan dalam kehidupan ini, maka sia-sialah ibadah itu, tidak ada yang diterima oleh Allah. Sehingga nanti di hari akhirat Allah kemudian memanggil kita, ya abdi ta'al, kata Allah, wahai hambaku kemarilah kalian. Setelah kita menghadap Allah, Allah menimbang amal itu lewat malaikat-malaikat penimbang amal. Di sebelah kanan ada amal baik, di sebelah kiri ada amal buruk. Lalu setelah ditimbang apa yang terjadi, justru amal buruk kita yang berat. Yang sholat nuntut kepada Allah, yang kemarin keluar dari puasanya nuntut kepada Allah, yang haji nuntut kepada Allah. Aina ibadi aina sholati aina ibadi ya Allah, di mana pahala sholat hamba ya Allah? Kenapa justru yang berat ini adalah amal buruk? Di mana pahala puasa
lakukan ya Allah? Kenapa justru yang berat amat buruh hamba? Qala Allah ya abdi kadzabta, wahai hambaku dusta semuanya. Pada kemarin kau sholat, kau ibadah, kau puasa, kau melaksanakan hari Idul Fitri, tetapi sedikit pun masih ada kebencian dalam dirimu terhadap sesamamu. Maka oleh karena itu kepada kelurahan Melayu, masyarakat Melayu yang sudah dunia telah mengetahui persoalan kemarin, jangan sampai problem itu terus ada dalam hati kita sehingga menebarkan kebencian terhadap sesama karena problematika kemarin. Biasa Bapak dan Ibu hadirin insyaallah dirahmati muliakan Allah, sudah ada pada zaman Rasul perselisihan, pertikaian, pertengkaran itu sudah jelas ada. Tetapi bagaimana sebagai kita hamba Allah kembali dari pertikaian itu, perselisihan itu kita jadikan sebagai pelajaran dan mari kita menyatukan kembali perspektif kita. Terus kasondai bersaudara, tanda pelengam kampu ele pun arindai, maka kampu ele pelengam kampu ara pun arindai. Hadirin, pertama persoalan itu terjadi, mada sampai jam 2 duduk ele masjid damai ba masjid uswatun. Tuh hadirin insyaallah dirahmati muliakan Allah. Ketika mada tidak berdakwah di sana, hampir dikenai panah mada Bapak Ibu. Sampai pekan tuh halalona siji Salahuddin, ada saya sigi Salahuddin bersama Ince, mada keluar Bapak dan Ibu kemudian duduk sambil doa sampai jam 2 di sini. Bapak hadirin insyaallah dirahmati muliakan oleh Allah, maka mari dari hati ke hati, mada hadir di hadapan Bapak dan Ibu sekalian, bukan apa-apa, tapi dengan mahabbah, dengan kecintaan. Insyaallah dengan hadirnya kita karena cinta, walaupun ada persoalan, walaupun ada pertikaian, tetapi kalau kita hadir dengan cinta, kembali jadikan persoalan itu sebagai pelajaran. Insyaallah Bapak Ibu nanti kita dipanggil oleh Allah. Wa ayyuhan muhabban, ayyuhan muhabban, wahai hambaku yang mencari kecintaanku, wahai hambaku yang mencari keriduanku, kata Allah. Otomatis Bapak Ibu, kalau sudah mencari keriduan Allah, berarti kita punya salah, kita punya dosa dulu, punya masalah dulu, sehingga kita berbondong-bondong untuk mencari keriduan Allah dan pemaafan dari Allah. Maka inilah yang justru dicintai Allah. Bukan berarti orang yang dicintai Allah itu orang yang tidak bermasalah, bukan berarti orang yang dicintai Allah itu orang yang tidak ada pertikaian, tetapi justru mereka yang punya masalah, mereka yang saling baku hantam, mereka yang ada pertikaian, lalu menjadikan persoalan itu sebagai pelajaran dan mereka kembali kepada Allah untuk menyatukan perspektif, menyatukan silaturahim. Maka justru itulah mereka yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah dunia ini, indah Islam ini Bapak dan Ibu. Kemudian itu hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka jaga silaturahim ini sehingga terkasih sebagai sentasa dengan kita memutus silaturahim. Walau bagaimana ibadah sholat puasa dan haji kita di hadapan Allah sia-sia jika silaturahim ini terputus. Ibu bapak hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya terkasih sebagai sentasa hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada mengajak kepada generasi penerus bangsa, Uja menitipkan kepada kita semuanya, mari kita jaga sama tanah rasa lagi. Anak-anak semuanya, mari kita Bapak dan Ibu hadirin insyaallah coba kita maju rasa Melayu kalau bukan kalian semua. Mbotok ngampu lai para huru palura mantis beliau saura. Dede, apa iya naik hantar di melura dong kalai jauh. Dikenain yang betul kalai, kenapa tidak harus putra Melayu sendiri? Hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh demikian, siapa lagi kalau bukan kalian? Kapan kalau bukan sekarang untuk kembali kita menciptakan diri yang berjiwa sosial, yang berjiwa pemimpin. Ibu bapak hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Karena lagi-lagi mari tegaskan harapan bangsa, harapan negara, harapan Islam, harapan umat, harapan kampung poro terletak di pundak dohong anak-anak muda. Ibu bapak hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah pentingnya kita menjalin silaturahim ini, karena akibat daripada memutus silaturahim ini sangatlah dahsyat di hadapan Allah. Tidak hanya rugi di dunia ini, tetapi juga rugi di hari akhirat nanti.
Ibu bapak hadirin insyaallah dirahmati muliakan Allah. Pelajaran yang selanjutnya yang di dalam bulan suci Ramadan ini bapak dan ibu hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah adalah kita mampu menahan hawa nafsu kita. Jadi pelajaran yang terkandung di dalamnya ada perang melawan hawa nafsu. Hadirin insyaallah dirahmati Allah, ketika perang Badar, keluar dari perang Badar, perang yang sangat besar, Rasul kemudian berkhutbah kepada sahabat-sahabatnya, menyampaikan kepada sahabat-sahabatnya, wahai para sahabatku, hari ini kita telah keluar dari perang yang sangat besar, perang yang sangat dahsyat, tetapi ternyata kata Rasulullah masih ada perang yang lebih besar daripada perang ini. Para sahabat kemudian bingung, ya Rasulullah, ini saja kita umat Islam banyak yang gugur ya Rasulullah, tetapi masih ada lagi perang yang lebih besar daripada ini, masih ada lagi perang yang lebih dahsyat daripada ini. Perang apakah itu ya Rasulullah? Lalu Rasul mengatakan perang melawan hawa nafsu. Ibu bapak hadirin insyaallah dirahmati muliakan Allah, spesial buat anak-anak mudaku yang saya cintai dan saya banggakan. Ingat, Rasul berpesan, orang yang kuat bukan orang yang menjatuhkan lawannya dengan otot kekarnya. Orang yang kuat bukan orang yang memukul temannya sampai 7 orang terpelapang dalam tanah. Orang yang kuat bukan yang memiliki otot sehat, bukan memiliki otot yang kekar, tetapi orang yang kuat kata Rasulullah adalah orang yang mampu menahan dan mengalahkan hawa nafsunya. Enggak itu Melayu deh. The brave man is not only the man who can fight his enemy, but also can fight his desire. Aku menggay Inggris kok. Arti begitu aja. Pada mata jauh makiasa kawan. Tahu bulan. Sedih. Aku paham. Jadi the brave man is not only the man who can fight his enemy, but also can fight his desire. Orang yang kuat bukan orang yang mengalahkan musuh-musuhnya, tetapi orang yang kuat. Ingat anak-anak muda, Rasulullah, but also can fight his desire. Orang yang mampu menahan dan mengalahkan hawa nafsu. Inilah yang kuat sejati. Inilah orang yang kuat, yang Allah cintai, yang Allah banggakan, dan yang Allah dambakan. Ibu bapak hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka itulah antara lain beberapa pelajaran-pelajaran yang kita petik di dalam bulan suci Ramadan. Maka oleh karena itu bapak ibu, mada harapkan itu lokaso yang hadir pada malam hari ini, sampaikan kepada keluarga anak kita, mari kita senantiasa jangan jadikan Ramadan itu pergi berlalu tanpa kesan indah yang kita petik di dalamnya, tetapi mari kita jadikan Ramadan sebagai bulan yang mendidik kita, yang mengajari kita akan arti penting kehidupan ini. Kenapa itu kasum sama dosen kasai? Karena di dalam Ramadan ini bersangkut paut dengan kehidupan kita. Bagaimana kita disuruh sabar oleh Allah, bagaimana kita disuruh tahan uji oleh, kemudian bagaimana kita disuruh untuk melawan mengalahkan hawa nafsu. Lalu kemudian hadirin insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan juga mengajarkan kita agar senantiasa bersatu. Berbuka kita panggil dulu keluarga kita, ayo kita berbuka, saking bersatunya. Sahur pun demikian, entahkah anak kita puasa atau tidak, tapi pasti kita panggil untuk sahur bersama. Nah inilah Ramadan mengajarkan kita banyak hal bapak dan ibu. Maka dalam kepergian Ramadan ini bukan justru membuat kita senang, tetapi justru membuat kita sedih.